Baik, nah di segmen ini memang kami hanya padatkan, kami hanya punya sedikit waktu tersisa, tapi semoga juga bisa lebih dipersingkat, baik Mas Satriwan kemudian juga Mas Owi. Silakan Mas Satriwan terlebih dahulu. Ya, makasih Mbak. Kalau di pasangan nomor 3, kami mencatat ya di visi misinya, mungkin karena persoalan teknis kali ya, idiom pendidikan itu disebut 10 kali, kemudian yang guru itu 5 kali gitu ya. Tapi semoga itu tidak menjadi indikasi bahwa tidak fokus kepada guru gitu ya. Nah, dari tadi dikatakan bahwa akan memberikan insentif kepada guru, ya ambillah rata-rata 20 juta, Mas Bedowi. Kami hitung-hitung, kalau 20 juta itu kali 3,3 juta guru, kemudian kali 1 tahun ya, anggaplah 1 tahun, sekitar 792 triliun. Belum lagi nanti ditambah gaji ke-13 atau 14 gitu ya. Mungkin bisa sampai 1.000 triliun gitu. Apakah itu betul hitung-hitungannya gitu ya, itu baru satu. Nah, ini kami lihat masih parsial, karena persoalan guru itu tidak hanya masalah kesejahteraan lagi-lagi gitu. Nah, kami mempertanyakan juga bagaimana sisi-sisi perhitungan dari aspek anggarannya, apakah ini memungkinkan apa tidak gitu kan, mengingat anggaran kita saja 3.000-an triliun. Nah, yang kedua, kami belum membaca bagaimana komitmen dari pasangan nomor 3 mengatur sistem pendidikan secara nasional. Kenapa Mas? Karena di sekolah kita tuh beda-beda tuh. Kalau SD, SMP, SMA, SD, SMP itu di bawah kota kabupaten. SMA, SMK, SLB itu di bawah provinsi. Sedangkan di Papua semua sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu di bawah kota kabupaten. Dan madrasah itu di bawah Kementerian Agama. Nah, kami belum lihat. Padahal di konstitusi kita, kalau kita taat kepada konstitusi pasal 31 dikatakan bahwa ayat 3 dikatakan bahwa pemerintah wajib ya menyiapkan satu sistem pendidikan nasional. Nah, bagaimana pandangan dari nomor 3? Baik, Mas Satriwan. Mas Owi, mohon maaf mungkin bisa dipadatkan, dipersingkat jawabannya mengenai hal ini karena keterbatasan waktu. Silakan Mas Owi. Pertama, dana pendidikan kita itu banyak tersedot kepada di luar untuk guru. Itu yang perlu ditata ulang. Misalkan terkait dengan belanja pegawai yang terlalu membengkak, sementara fungsi guru itu kan fungsi pendidikan. Nah, yang berikutnya kan ini waktunya singkat, terkait dengan penataan si satuan pendidikan supaya seragam, memang harus begitu. Nah, makanya kemudian ketika di DPR kemarin menginisiasi RUU ataupun revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya adalah penataan sistem pendidikan menjadi satu kesatuan, tidak parsial. Jadi misalkan kalau kemudian madrasah-madrasah ada di Kementerian Agama, ya memang ranahnya di situ. Kalau kemudian itu diambil juga oleh Kementerian Pendidikan, ya nanti fungsi Kementerian Agama dalam hal penyediaan pendidikan keagamaan sebagaimana amanat konstitusi itu tidak akan ada lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian konsen bagi kita semua. Nah, apa yang kami diskusikan, apa yang kami sampaikan baik dari jubir nomor 2 dan nomor 3 itu tidak semerta langsung dibahasakan terhadap pemerintahan hari ini, jangan langsung diartikan sebagai perubahan. Yang kita lakukan itu adalah penyempurnaan. Sebagaimana maqala amwafadu ala qautumi sholeh wal aktu bijadidil aslah, mempertahankan tradisi lama yang baik dan mencari tradisi baru yang lebih baik. Kalau yang sudah lama baik, ngapain dibongkar-bongkar? Tapi kalau yang lama tidak baik, ya kita perbaiki sambil cari modifikasi, motivasi, inovasi yang baru. Begitu. Terima kasih ya. Baik. Ya, karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan malam hari ini, kemudian juga perdebatkan mengenai kepedulian, kemudian juga rencana program dari para capres-capres mengenai pendidikan dan juga para guru. Tapi sayang juga harus tuntas dalam Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Tapi terima kasih Mas, ini setidaknya menjadi wacana bagi para capres-capres mungkin nanti untuk kedepannya bagaimana programnya diperbaiki. Kemudian juga Bang Indra terima kasih, Mas Owi juga terima kasih, kemudian Bang Daniel juga terima kasih sudah berbincang dalam perbincangan ini. Terima kasih semua para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sudah tugas kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Sesaat lagi, setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan kabar utama. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.